Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Di video kita kali ini, kemarin ada yang tanya, Bang, pakai filter nggak? Nah, tak jelasin nih. Kita di sini masih pakai filter tutupnya aja ya. Jadi di sini ada tutup. Kalau bisa dibilang ini hidung babinya masih kita nempel di sini. Ini buat udara masuk. Di sini masih tak pasang semua sampai box ke bawahnya ya. Cuma kita harus lihat di dalamnya bagaimana isinya, bagaimana kondisinya. Kita buka dulu 4 baut yang ada di sini, teman-teman. Kemudian setelah 4 baut sudah kita buka, bisa kita lepas ini cover dari filternya ya. Bisa kita tarik di sebelah sini. Nah, isinya cuma seperti itu aja, teman-teman. Jadi di sini besinya masih kita pasang sak blok ya sama ininya. Ini kan filter, teman-teman. Harusnya di sini kan ada kertasnya nih. Jadi tak ceritain. Sini harusnya ada kertas. Di bagian sini udah kita sobek. Sampai hitam banget nih karena udah lama banget ya. Nah, di sini udah kita sobek dan tinggal kita sisain bagian jaring-jaringnya aja, teman-teman. Sini masih kita pasang untuk menghambat debu-debu besar yang bisa masuk ke dalam sini. Nah, jadi di situ boxnya masih tetap kita pasang. Jadi untuk filternya full kita pasang sampai dalam boxnya, box filternya. Cuma untuk saringan kertasnya kita lepas di sini. Nah, kenapa sih kok dilepas? Awalnya sebelum kita sobek ya, setelah kita sobek kita pakai busa milik Grand, Honda Grand. Itu ada yang nyaranin seperti itu. Itu sebelum kita oversize, teman-teman. Jadi kondisi mesin masih standar, kita udah nggak pakai filter lagi. Setelah kita oversize ke angka 50 sama omnya, sama bengkelnya, Mas, jangan pakai busa filter. Nah, jadi busa filter yang modelnya busa kayak busa cuci piring itu yang biasa buat motor Grand, motor-motor bebek lainnya ya, itu malah ada dia kerapatannya jauh lebih rapat, teman-teman, kata bengkelnya. Jadi dilepas aja. Terusan, Om, boxnya masih dipasang nggak? Nah, boxnya masih dipasang. Kata Om bengkelnya, ininya masih dipasang, harus tetap dipasang karena menghindari debu-debu besar yang masuk ke dalam. Jadi seperti ini aja, teman-teman, bentuknya. Untuk pemakaian seperti apa dampaknya, jauh lebih enteng sih. Tak rasa jauh lebih enteng, nggak ngempos. Nggak ngemposnya karena di sini kita masih pakai covernya, teman-teman. Jadi ini dia menghambat udara berlebih yang masuk. Jadi di sini masih normal aja, udara yang masuk masih sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Jadi kita tinggal buka dan sobek kertasnya. Di sini udah nggak pernah kita ganti filter lagi selama bertahun-tahun. Nah, untuk gimana kondisi yang di ruang bakar, yang jelas jauh lebih kotor sih daripada kita pakai filter. Cuma kita ngimbangin setelah oversize itu kan konsumsi bahan bakar harusnya jauh lebih banyak. Nah, di sini nek misal masih pakai injeksi yang normal, itu konsumsi bahan bakarnya dia kurang. Nah, biar nambah itu kata bengkelnya bisa dimanualin pakai open filter. Open filter seperti ini caranya. Jadi nanti konsumsi bahan bakar, bensin yang masuk ke ruang bakar itu nggak kekurangan. Didorong pakai filter udara yang dibuka ini. Jadi udaranya jauh lebih banyak, tapi nggak berlebihan karena di sini masih kita pakai ini ya. Treatment yang dilakukan tiap motor walaupun satu merek itu beda-beda, teman-teman. Kondisi kemudian pengaruh dari lain-lainnya juga banyak. Seperti itu aja ya. Buat yang masih pakai filter, tak saranin pakai aja terus filternya. Cuma nek misal ada kendala, motornya berat, kemudian kayak businya kurang, pengapiannya kurang ya, maksudnya tuh konsumsi bahan bakarnya kurang, daripada nge-remap, daripada ganti injeksi yang 8 lubang, pakai cara ini masih bisa menyelamatkan, teman-teman. Jadi tarikannya lebih enteng dan gak keiritan banget gitu loh. Walaupun ini masih irit sih menurut saya karena 1 liternya masih kuat,
50 km. Nek jarak jauh bisa 50 lebih, nek jarak dekat harian ya 45 sampai 50. Ini masih tergolong irit motornya. Jadi baiknya open filter atau enggak ya tergantung, balik lagi ke teman-teman ya. Kalau saya kayak gini masih aman-aman aja dan nggak ngempos, nggak berbet juga. Yang penting ini di setel ECU-nya udah saya bikinkan videonya di lain video reset ECU. Yang penting setiap kali ada treatment yang beda, entah dari pengapian ataupun filter kayak gini, terus ganti knalpot, tetap teman-teman harus ngereset ECU biar kondisinya normal kembali, maksudnya di reset ke setelan nolnya gitu. Oke, buatnya masih pakai filter, tetap aja pakai filter yang ada kertasnya, rutin per 10.000 km maksimal ya harus diganti, karena ini cepet banget kotornya teman-teman. Nah, kotor-kotornya tadi nanti bisa ngendap di sini walaupun nggak pakai filter ya, endapannya ada di sini. Nah, ini aja yang perlu rutin dibersihkan biar misal udah numpuk banyak nggak masuk ke sini. Kalaupun masuk ke sini dia bakalan nempel seperti ini teman-teman. Nah, di bagian situ ada semacam oli, nggak oli sih, dia lengket nih, jadi nggak langsung masuk tapi langsung nempel ke sini dulu. Nah, ini kotor nanti dibersihkan aja rutin gitu, cuma nggak serutin teman-teman ganti filter, itu pilihan ya. Kita cuma sharing aja, aman gak sih? Aman, sampai sekarang masih saya pakai motornya. Masih banyak yang udah nyimak video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.